Bawaslu melansir data 11 daerah yang rawan terjadinya kecurangan pada Pilpres 9 Juli nanti, mulai dari Papua, Papua Barat hingga Batam, kemudian Jawa Barat dan Sulawesi Selatan. Mas Didi, kenapa 11 daerah ini rawan terjadi kecurangan? Yang pertama karena memang di sana wilayahnya agak luas ya, kemudian jarang penduduk sehingga tingkat kontrol itu akan sulit dilakukan. Tapi ini ada juga Jawa Barat, Mas, Sumatera Selatan, kemudian Madura. Iya, itu satu. Yang kedua itu faktor persaingan yang ketat di antara, kalau kita lihat pileg ya, pemilu legislatif itu di antara peserta pemilu persaingannya sangat ketat, sehingga sifat permainan ini jadi zero sum game. Siapa kalah siapa menang, sehingga kemudian itu berdampak pada kecurangan yang tinggi. Yang ketiga, penyelenggaranya memang sejak dari awal itu sudah dikanalisasi, dikondisikan supaya memihak salah satu pihak gitu loh. Nah, kenapa? Siapa yang mengkondisikan? Nah, yang mengkondisikan ya para pemain di level lokal tadi, calon anggota legislatif. Tadi menurut Bang Margarito, masa kampanye adalah masa panen bagi penyelenggara pemilu. Ya, itu di sebagian wilayah memang seperti itu, karena itu banyak orang masih tertarik menjadi anggota penyelenggara pemilu karena di situ ada peluang memang. Tapi yang saya amati, sejauh yang saya amati, sebetulnya kuncinya itu ada di saksi. Manakala saksi ini kan gini, karena dia mengikuti proses penghitungan suara baik di level TPS, PPS maupun PPK, maka dia tahu peta. Karena dia tahu peta, maka dia tahu apa yang harus dilakukan untuk memenangkan calonnya. Nah, disitulah dia kemudian mencoba bernegosiasi dengan penyelenggara. Kan dia juga tahu saksi lain yang lemah. Kalau saksi lain itu katakanlah bisa dibeli suaranya, ya kenapa nggak dipilih? Nah, jual beli di antara saksi ini akan menjadi sah kalau kemudian disetujui oleh penyelenggara. Nah, masalahnya tidak hanya penyelenggara, bahkan saksi pun juga. Betul, inisiatornya biasanya saksi. Nah, masalahnya menjadi lebih ribet karena pengawasnya juga nggak berdaya. Jadi sudah tahu kalau antar saksi terjadi jual beli suara, kemudian jual beli suara itu dilegalkan dalam tanda petik oleh penyelenggara, sementara pengawasnya diam saja. Ini problemnya gitu. Seperti itu. Kalau Bang Margarito melihat apa modus-modus yang kemudian terjadi dalam Pilpres nanti, Bang? Terakhir ini saya jadi saksi ahli dalam satu perkara gitu ya, yang kebetulan calegnya itu dari Nasdem gitu ya. Dan ini yang saya temukan di Mahkamah Konstitusi ini ya, yang saya temukan itu di tingkat tertentu form DA dan C mestinya kan cuma satu TPS kan cuma satu, Anda bisa temukan 4. Nah, begitu loh, satu. Yang kedua, yang saya temukan di dalam persidangan itu, ini misalnya di Halmahera Selatan gitu ya, di daerah saya ini, yang mudah-mudahan daerah satu ini tidak tertakdir dan curang-curang itu bukan jadi bakat bawaan. Ini kebetulan daerah saya, jadi saya bisa agak kasar sedikit gitu ya. Kalau lain bukan bakat bawaan ini gitu. Karena seperti apa waktu itu? Waktu pileg kecurangan itu apa dia? Pileknya begini. Komisionernya nyuruh, PPK-nya mengubah. Komisionernya nyuruh. KPU Kabupaten itu nyuruh ngubah suara gitu loh. Nah, begitu ya. Sampai intervensi KPP. Ya iya. Dan itu terjadi masif misalnya di kabupaten itu, masif gitu. Sama ini kalau saya bandingkan sama dengan di Lampung gitu ya, juga Nia Selatan, persis ini begitu itu. Jadi oleh karena itu maka jadi susah kan itu. Baik. Anda bayangkan satu fakta tapi diadministrasikan menjadi 3. Nah, bagaimana itu Mahkamah Konstitusi, Hakim Konstitusi memegang kebenaran itu coba? Ini satu hal ada 3 administrasinya. Formnya bisa C1 misalnya. Iya, C1 itu misalnya ada 3 atau 4 buah. DA bisa 3 atau 4 buah. Bagaimana cara memegang itu gitu? Melihat modus yang begitu canggih dan tersebar di beberapa loophole ini, apa rekomendasi Bang Margarito? Rekomendasi saya begitu ya, Bawaslu-nya mesti tough. Ya, nggak boleh setengah-setengah. Yang kita temukan Bawaslu juga ya, masuk akal juga kalau DKPP memberhentikan sebagian anggota Panwaslu begitu ya, karena mereka juga tidak cukup tough gitu ya. Sudah menerima laporan, lambat mengolahnya, lalu kadang-kadang juga mereka tidak terlalu tough juga menginterpretasi, mengerti aturan begitu, sehingga ada daerah yang
sama-sama rusaknya, begitu. Ada yang direkomendasikan untuk misalnya dihitung kembali, begitu. Tapi ada yang juga tidak. Baik. Lalu KPU-nya seolah-olah menghitung kembali itu hanya bisa dilakukan kalau ada rekomendasi dari Bawaslu, begitu kan. Padahal di aturan kan tidak begitu, gitu. Kalau Bawaslu KPU-nya menemukan fakta ada kecurangan, ya hitung gitu. Oke. Nah, ini kan berpengaruh terhadap derajat legitimasi dan derajat keabsahan dari orang-orang yang terpilih, baik itu pileg maupun nanti presiden, gitu ya. Karena itu kita mesti desak kepada KPU agar mereka jangan kayak Nelson tadi ngomong gitu, ini sedikit, nggak bisa. Baik. Gitu loh. Selain dari penyelenggara pemilu dan juga selain dari rekapitulasi suara, potensi kecurangan juga terjadi di kepala daerah. Betul. Indonesia Budget Center mencatat sedikitnya ada 10 menteri dan 25 kepala daerah, baik itu di tingkat gubernur, wali kota atau bupati, yang secara terang-terangan mendukung kampanye masing-masing capres. Kita nanti akan membahasnya seperti apa potensi kecurangan dari kepala daerah. Kami akan kembali sesaat lagi.